Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing. Cincin dong Pak. Ini cincinnya, ini cincin. Cincin dari kiai saya, cincin dari kiai saya, oke? Oke. Cincinnya yang hati-hati ya. Dari teman-teman memberitakan dengan macam-macam ya. Gedung KPK belakangan ini kedatangan beberapa pejabat negara karena harus memberi penjelasan dan pembuktian akan asal-usul harta kekayaan mereka yang dipamerkan di media sosial. Publik yang tadinya hanya melihat gaya mereka yang stylish dan mewah di medsos, akhirnya bisa secara langsung melihat penampilan mereka yang nampak lebih sederhana kala menyambangi Gedung Merah Putih. Mulai dari mantan Kepala Bea dan Cukai Yogyakarta Eko Darmanto, Kepala Bea dan Cukai Makassar Andi Pramono, hingga mantan Kepala Badan Pertanahan Nasional Jakarta Timur Sudarman Harjasaputra yang datang bersama sang istri Vidya Piskarista. Usai diperiksa KPK, para pejabat ini membantah doyan pamer kemewahan. Mereka malah mengaku sebagai korban fitnah. Saya tidak pernah berniat bermaksud untuk pamer harta seperti yang disampaikan secara viral. Kenapa hal itu terjadi? Karena data saya yang saya simpan secara private dicuri, kemudian di framing, dan beredarlah yang seperti rekan-rekan sekalian ketahui. Saya tidak punya pesawat. Itu merupakan milik Fasi dan sudah terklarifikasi dan terkonfirmasi. Banyak sekali gambar itu bukan anak saya, ya. Gambar bukan anak saya dikait-kaitkan dengan anak saya dan pribadi saya, itu sungguh fitnah yang sangat keji. Tolong ini sampaikan pada teman-teman, awas untuk para pemfitnah dan pemberi berita yang tendensius tanpa klarifikasi kepada saya. Cincin dong Pak. Ini cincinnya, ini cincin. Ini cincin dari kiai saya, cincin dari kiai saya, oke? Oke. Cincinnya yang hati-hati ya. Dari teman-teman memberitakan dengan macam-macam ya. Ibu ada yang mau disampaikan? Benar ya, harga-harganya itu nggak benar. Jadi nggak benar ya Bu? Nggak benar ya Bu. Pamer-pamer dia sebagai pejabat negara-negara itu. Ya harusnya nggak. Enggak ya Bu ya? Tidak benar. Jadi nggak benar ya Bu? Harga tersebut Bu. Jadi gimana Bu? Makasih ya Mas. Makasih. Tasnya ada merek Alpina nggak? Tapi ada juga upaya bela diri pejabat atas gaya hidup anak istrinya di media sosial yang dinilai publik mengada-ada. Pada saat itu kan kawan teman-teman beliau banyak yang mengajak-ngajak main sepeda. Terus kami tidak punya sepeda, namun sepeda itu dipinjamkan oleh kawannya. Sudah sukanya disuruhnya cicil-cicil. Nah itulah sepedanya, bukan beruntung yang bagus, yang biasa-biasa saja. Tas itu terus terang aja ada tas yang dibilangnya di branded 420 juta, Hermes semua. Udah saya cek, itu tas KW. Kalau harganya lebih kurang 2-5 juta. Istri saya bersama kawannya lebih kurang 11 orang, itu pun rame-rame. Jadi mereka itu berangkat ke Turki dengan menggunakan mencari tiket-tiket yang murah, promo. Itu lebih kurang, dicarilah dapat tiket itu lebih kurang 10 juta pulang pergi. Beredar foto anak saya ulang tahun 17 di toko kok, di satu toko, tapi namanya dari sekali umur 17 tahun kawan-kawannya. Ibarat nila setitik rusak susu sebelanga. Akibat istri doyan pamer kekayaan, karir moncer sang suami pun buyar. Mulai dari penonaktifan sementara, hingga pencopotan jabatan. Bahkan bukan tak mungkin, dari istri yang gemar flexing di medsos,
akan menjadi awal terbukanya kotak Pandora kejahatan korupsi. Sudah bersama saya Dr. Risa Permana Daily. Ia adalah peneliti psikologi sosial Universitas Indonesia, sekaligus juga pendiri Pusat Kajian Representasi Sosial Indonesia. Mbak Risa, terima kasih sudah di Rosi. Selamat malam Rosi, terima kasih sudah mengundang saya di sini. Saya yang senang bisa akhirnya Dr. Risa mau diwawancara di media televisi. Mbak Risa, kalau kita lihat apa yang terjadi belakangan ini, ada pamer-pamer harta di media sosial oleh pejabat, istri pejabat. Saya ingin masuk dulu pada pertanyaan pertama. Fenomena apa ya yang dapat menjelaskan ini? Begini Rosi, sebetulnya kalau kita melihat fenomena yang ada saat ini, kita itu sebetulnya mencoba mengerti akarnya di mana kan pengertiannya. Ada banyak sebab, karena sebetulnya peristiwa seperti ini bukan hanya terjadi saat ini saja. Kalau kita runut ke belakang, pasti ada akarnya, ada asal mulanya, dan asal mulanya pasti juga sama tetapi dengan representasi yang beda. Hanya kalau sekarang ada media sosial yang bisa mengenerate image itu dengan kecepatan yang luar biasa. Kalau dulu nggak ada, bentuknya di mana pamernya? Dulu bentuknya itu arisan, pertemuan dharma wanita. Maaf saya harus menyatakan yang sebenarnya. Tetapi sekarang ada media sosial yang membuat mereka bisa melakukan itu semua. Jadi sebetulnya bentuknya sama, tetapi wataknya saja beda karena ada teknologi informasi yang bisa mengenerate image itu dengan kekuatan lebih besar. Jadi sebenarnya pamer-pamer istri pejabat itu tidak melulu sekarang, tapi dari dulu juga sebenarnya watak pamer harta itu sudah menjadi bagian dari keseharian istri pejabat. Itu kayak yang ingin Mbak Risa katakan. Sebetulnya gini, kita bisa ngecek yang namanya butik barang-barang bermerek itu kan bukan ada di Indonesia baru beberapa tahun terakhir ini. Tuh. Tahun 80 kita udah kenal yang namanya Chanel, Gucci dan segala macam. Pembelinya siapa? Kita tahu jawabannya. Yang memakai siapa? Kita tahu jawabannya. Tetapi kok nggak ada berita ke masyarakat? Karena nggak ada media sosial. Tapi kalau kita melakukan penelitian dengan melihat foto-foto pertemuan ibu-ibu pejabat zaman dulu, pasti kita akan menemukan fenomena yang sama. Jadi untuk saya ini bukan sesuatu yang anomali secara sosial untuk masyarakat Indonesia. Karena sebenarnya terjelaskan bahwa ini telah berlangsung lama. Iya. Ada watak untuk selalu ingin memamerkan harta yang dimilikinya. Iya. Nanti kita bicara soal halal haramnya Mbak Risa. Mbak Risa, saya mau masuk untuk memperlihatkan beberapa foto-foto mereka yang kemudian menuai kontroversi. Kalau kita lihat dari foto yang pertama, ini adalah istri Esa Rahmasyah. Ia adalah Kasubag Administrasi Kendaraan Biro Umum Kemenseknek yang sudah dinonaktifkan. Ini ada nota pembelian mobilnya Mbak Risa. Lalu kemudian berikutnya adalah ini Vidya Piskarista, istri Sudarman Harja Saputra, mantan Kepala Badan Pertanahan Negara Jakarta Timur yang akhirnya dicopot karena flexing harta kekayaan. Nah berikutnya foto yang ketiga, istri dan anak sekretaris dari daerah Pemprov Riau. Ini juga terposting yang kemudian Mbak Risa langsung dijelaskan, oh barang-barangnya KW. Sebagai seorang peneliti, Anda mengambil gelar doktor di Sekolah Tinggi Ilmu Psikologi Sosial di Paris, Prancis. Apa sesungguhnya yang melatar belakangi istri-istri pejabat dengan sangat leluasa bangga memamerkan gaya hidupnya dan tas yang banyak orang tahu itu mungkin harganya bisa membeli satu rumah KPR? Sebetulnya kalau untuk saya yang lebih penting bukan kok mereka. Karena kalau yang beli, yang memamerkan,
itu sebetulnya jumlahnya kecil. Yang lebih banyak itu justru yang tidak memamerkan. Dan yang tidak memamerkan itu dia justru tidak terjangkau oleh KPK maupun pandangan netizen. Kalau mereka yang pamer ini, itu saya menyebutnya sebagai snobisme yang paling dangkal. Dan itu sebetulnya implikasinya untuk saya sama saja dengan kebodohan. Bodoh, apes, ditangkap. Yang lebih penting sebetulnya kita melihat yang nggak pamer itu jangan-jangan lebih banyak pemilikannya pada barang-barang seperti itu. Kita melihat nggak usah jauh-jauh ketika kasus Sambo meledak, tiba-tiba kita melihat foto dari kamarnya istrinya dengan lengkap dengan ini. Apakah dia yang pertama yang memiliki model seperti itu? Tas yang begitu banyak? Enggak. Kalau Anda lihat, Anda ingat berapa tahun yang lalu ada istri Wakapolri. Hal yang sama juga. Nah, sekarang kasusnya ini semua kan meledak karena kasusnya penganiayaan oleh Mario Dandi. Kemudian tiba-tiba menyentuh berbagai. Hal yang sama juga dengan bapaknya Rafael Alun yang menjadi petugas pajak. Kalau kita ingat berapa tahun yang silam, kita ingat ada kasusnya Gayus. Memang kemudian Gayusnya masuk penjara, dipidana. Tapi apakah Rafael Alun ini satu-satunya penerus dari Gayus? Ataukah Putri Chandrawati itu satu-satunya penerus kebiasaannya sebelumnya? Ataukah mereka ini cuma satu orang biasa yang nggak terkait dengan kultur perempuan yang menjadi istri penguasa di negeri ini? Jangan-jangan memang ada kultur kekuasaan yang memuliakan kekayaan, memuliakan harta atau memuliakan uang. Saya pernah bikin satu penelitian. Penelitian itu sebetulnya tentang representasi sosial kekuasaan. Dan ini penelitian internasional. Jadi ada kolega dari Meksiko, Rumania, Perancis, Italia, Moldavia, dan saya satu-satunya dari Indonesia. Yang menarik hasilnya di semua tempat kalau representasi sosial tentang kekuasaan itu diwakilkan oleh sebuah kata, semuanya kata yang muncul adalah uang. Tetapi bagaimana uang itu dimaknai pada setiap tempat, di tempat lain itu semuanya ngomong tentang korupsi, ilegal, abuse kekuasaan. Di Indonesia, data yang saya peroleh dari mahasiswa yang relatif adalah insan berpendidikan, ternyata uang itu memiliki makna positif. Makna yang direpresentasikan adalah uang itu adalah hal yang wajar melekat pada kekuasaan. Justru di tempat lain, di negara-negara lain, uang itu bisa dimaknai sebagai sesuatu yang negatif. Iya, ketika berkaitan dengan kekuasaan. Tetapi di kita, justru uang itu adalah standar kemuliaan. Iya. Kami kembali sesaat lagi. Saya